Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu perkenalkan saya Aditya Bayu Nugroho, yaitu saya dari kelas 04 TPLP 003. Ya, kini saya akan membahas yaitu materi pertemuan 1 sampai 7 yaitu tentang praktikum jaringan komputer. Yaitu yang pertama kita akan teori dasar jaringan dan IP address yaitu pada pertemuan 1. Yaitu jaringan adalah kumpulan dua atau lebih perangkat yang terhubung satu sama lain untuk saling berbagi sumber daya, yaitu seperti pada data, aplikasi, dan perangkat keras lainnya. Itu yang pertama, yaitu teori dasar jaringan meliputi yaitu topologi jaringan. Yaitu di sini itu adalah topologi jaringan mengacu pada cara perangkat dalam jaringan terhubung satu sama lain. Itu ada beberapa topologi yang umumnya digunakan adalah topologi star, bus, ring, dan mesh. Lalu yang kedua adalah protokol jaringan. Itu protokol jaringan adalah kumpulan, aturan, dan prosedur yang mengatur komunikasi perangkat dalam jaringan. Itu protokol jaringan yang umum digunakan termasuk TCP, FTP, dan SMTP. Lalu yang ketiga ada jenis jaringan. Jenis jaringan meliputi LAN atau Local Area Network, lalu WAN atau Wide Area Network, lalu MAN atau Metropolitan Area Network, dan WLAN atau Wireless Local Area Network. Setiap jenis jaringan memiliki karakteristik dan kegunaannya, yaitu yang berbeda-beda. Lalu yang keempat adalah ada keamanan jaringan. Keamanan jaringan adalah proses melindungi jaringan dari ancaman dan serangan yang dapat merusak atau mencuri data. Itu ada beberapa strategi keamanan jaringan termasuk penggunaan firewall atau enkripsi data dan kontrol akses pengguna. Lalu yang kelima ada perangkat jaringan. Itu perangkat jaringan adalah perangkat keras atau perangkat lunak yang digunakan untuk memfasilitasi yaitu komunikasi dalam jaringan. Dan di sini ada beberapa perangkat jaringan yaitu yang pada umumnya adalah switch atau router, modem, dan firewall. Lalu di sini kita membahas pengertian apa itu IP address. Yaitu IP address merupakan serangkaian angka yang menjadi identitas perangkat dan terhubung ke internet atau infrastruktur jaringan lainnya. Itu apa fungsinya? Fungsinya bisa diumpamakan sebagai nomor rumah pada alamat. Diyakini memastikan agar data dikirimkan ke perangkat yang tepat untuk panjangnya rangkaian angka dimulai dari 0000 hingga 255 titik 255 titik 255 titik 255 titik. Itu di sini kita akan membahas apa itu fungsi IP address. Itu yang pertama, adanya IP address berfungsi agar setiap perangkat yang menggunakan koneksi internet bisa saling menghubung satu sama lain. Lalu yang kedua, IP address adalah identitas untuk sebuah komputer dalam suatu jaringan internet. Oleh karena itu, pemilik sebuah website dapat mengetahui semua IP address yang mengakses situasinya sendiri. Yaitu di sini ada hasil praktikum pertemuan 1, yaitu di sini ada IP network-nya atau prefix, itu di sini ada 192.168.100.0 per tahun 24. Itu di sini ada IP private-nya atau public, itu hasilnya itu private. Yaitu di sini IP class-nya hasilnya C. Dan IP network-nya hasilnya 192.168.100.1. Lalu di sini ada IP host start yaitu 129.168.100.2. Lalu di sini ada IP broadcast yaitu 192.168.100.255.
Dan IP total host yaitu 256. Dan terakhir ada netmask yaitu 255.255.255.0. Lalu di sini ada hasilnya lagi yaitu IP networknya yaitu atau prefix yaitu hasilnya 27.50.10.2/16, yaitu IP privat atau public yaitu hasilnya public. Lalu IP kelasnya yaitu hasilnya B. Lalu IP networknya hasilnya 27.50.0.0. Lalu IP hoster yaitu 27.50.0.1. IP host N yaitu 27.50.255.254. Lalu IP broadcast 27.50.255.255. Lalu IP total atau host yaitu 16,536. Lalu yang terakhir yaitu ada netmask yaitu hasilnya 255.255.0.0. Yaitu kita akan memasuki pertemuan 2. Yaitu pertemuan 2 yaitu tentang teori dasar pengkabelan. Yaitu ada pengkabelan strike, cross, roll, dan roll. Itu di sini pertama itu pengertian pengkabelan jaringan komputer. Yaitu kabel jaringan adalah kabel yang menghubungkan antar komputer dengan komputer dari server ke switch dan yang lainnya. Kabel jaringan juga bisa sebagai perantara pengguna dengan pengguna lainnya dalam suatu wilayah lokal sepertinya itu warnet, kantor perusahaan, dan lain sebagainya. Yaitu yang kedua jenis-jenis kabel jaringan komputer. Yaitu untuk membuat suatu jaringan harus dibutuhkan kabel sebagai penghubung. Yaitu kabel yang digunakan dirancang khusus dapat berfungsi dengan baik. Yaitu di sini ada fungsinya yaitu fungsi kabel UTP dan warnanya. Itu untuk warna jingga, yaitu kabel warna jingga memiliki fungsi sebagai pengantar paket data. Lalu yang kedua fungsi putih jingga, yaitu berfungsi kabel warna putih jingga sebagai pengantar paket data. Lalu yang ketiga hijau, kabel warna memiliki fungsi sebagai pengantar paket data juga. Itu yang keempat yaitu putih hijau memiliki fungsi sebagai pengantar paket juga. Lalu yang kelima biru fungsi sebagai pengantar paket suara. Lalu yang keenam putih biru berfungsi memiliki sebagai penghantar paket suara. Lalu yang ketujuh coklat yaitu memiliki fungsi penghantar tegangan DC. Yaitu yang terakhir yaitu putih coklat memiliki fungsi sebagai penghantar tegangan DC. Yaitu di sini ada gambarannya yaitu urutan kabel strike throats yaitu di sini yaitu konektor pertama yaitu ada warnanya putih jingga, lalu jingga, lalu di sini ada putih hijau, lalu di sini ada biru, di sini ada putih biru, lalu ada hijau, lalu ada putih coklat, dan terakhir yaitu di sini ada coklat di urutan 8. Lalu yang kita memasuki konektor keduanya, yaitu di sini kita ada putih jingga, lalu jingga juga, lalu putih hijau, lalu biru, itu putih biru, hijau, putih coklat, dan terakhir coklat juga. Nah, itu kabel tipe strike memiliki aturan penyusunan yang sama antara ujung konektor yang satu dengan lainnya. Tipe kabel strike throat biasanya digunakan menghubungkan dua perangkat yang berbeda. Misalnya, antara router dengan switch atau hub, yaitu komputer ke switch dan komputer ke hub. Lalu ada urutan kabel crossover, yaitu di sini ada urutannya juga. Lalu yang konektor pertama yaitu putih jingga, ada putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Lalu konektor kedua pun juga ada putih hijau, ada hijau di urutan kedua, dan urutan 3 ada putih jingga, urutan 4 ada biru, urutan 5 ada putih biru,
urutan 6 ada jingga, urutan 7 ada putih coklat, dan terakhir urutan 8 ada coklat. Lalu kabel tipe crossover memiliki aturan penyusunan yang berbeda antara tiap ujung konektor. Tipe crossover biasanya digunakan untuk menghubungkan dan perangkat yang sama, misalnya antara komputer dengan komputer, router dengan router, dan switch dengan switch, hub dengan hub. Lalu di sini kita ada urutan kabel rollover. Itu konektor pertama yaitu kita menghubungkan putih jingga, jingga, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan terakhir yaitu coklat. Lalu konektor keduanya yaitu di sini ada coklat, putih coklat, hijau, putih biru, biru, putih hijau, jingga, dan putih jingga. Kabel tipe rollover yaitu kabel tipe rollover memiliki aturan penyusunan terbaik antara ujung konektor satu dengan ujung konektor lainnya. Itu biasanya kabel tipe rollover digunakan untuk menghubungkan dua perangkat jaringan yang berbeda. Ini hampir sama dengan tipe strike rope, namun tipe kabel ini lebih kepada menghubungkan perangkat yang memiliki konsol, misalnya switch dengan printer, switch dengan proyektor. Lalu langkah-langkah membuat kabel strike dan cross. Itu yang pertama ada membuat kabel strike, misalkan yang pertama kita menyediakan bahan-bahan yaitu meliputi kabel UTP atau RJ45, LAN tester, tang, dan crimping. Lalu copot kulit kabel UTP terlebih dahulu. Lalu gunting plastik fleksibel yang berada di dalam tengah kabel tembaga. Lalu yang D, luruskan lapangan kabel UTP. Setelah lurus, potong ujung kabel hingga memiliki panjang yang sama dan susun warna sesuai urutan untuk tipe kabel strike. Urutan warna kabel strike yaitu yang tadi yang saya jelaskan. Yaitu ini hasil pembuatan kabel strike, yaitu ini hasilnya sangat bagus. Lalu yang kedua ada membuat kabel cross. Itu yang pertama kita menyediakan bahan, yaitu meliputi kabel UTP RJ45, LAN tester, tang crimping. Lalu kita sama seperti yang tadi, yaitu copot kulit kabel UTP terlebih dahulu, lalu gunting plastik fleksibel yang berbeda di dalam tengah-tengah kabel tembaga, lalu luruskan lapangan kabel UTP, lurus potong ujung kabel hingga memiliki panjang yang sama dan susun warna sesuai aturan tipe kabel cross untuk warna yang kabel. Itu di sini ada hasil pembuatannya dan ini pun juga bagus hasilnya. Yaitu kita akan memasuki pertemuan ketiga, yaitu teori dasar pembuatan jaringan dasar 1 dan 2. Yaitu yang pertama Meraki server, yaitu adalah server yang digunakan oleh Cisco. Meraki sebuah perusahaan teknologi yang menyediakan solusi jaringan dan keamanan cloud. Meraki server adalah platform cloud yang digunakan untuk mengelola jaringan dan perangkat Meraki seperti switch, router, firewall, dan access point. Lalu yang kedua ada switch 2960 24TT. Itu switch 2960 adalah salah satu produk dari Cisco System. Switch ini adalah salah satu jenis switch yang dirancang untuk kebutuhan jaringan bisnis. Dan Corpat switch 2960 umumnya memiliki beberapa port Ethernet untuk menghubungkan perangkat jaringan seperti komputer, server, printer, dan perangkat jaringan lainnya. Lalu di sini yang ketiga ada router 2901. Router ini adalah salah satu jenis router modular yang dirancang untuk kebutuhan jaringan bisnis dan korporat yang membutuhkan kinerja yang handal, yaitu dan skala yang tinggi. Router 2901 menggunakan
prosesor dual core yang dapat meningkatkan kinerja dan kecepatan pengolahan data. Router ini juga dilengkapi dengan beberapa port, yaitu ada WAN dan LAN, untuk menghubungkan perangkat jaringan seperti modem, switch, dan perangkat jaringan lainnya. Lalu yang keempat ada Meraki MX65W Security Appliance, yaitu perangkat jaringan yang dirancang untuk memberikan solusi keamanan yang lengkap dan terpadu bagi jaringan bisnis kecil dan menengah. Perangkat ini dilengkapi dengan fitur firewall atau VPN, pengaturan kebijakan keamanan, dan kemampuan perangkat ini dilengkapi dengan fitur firewall, yaitu mengatur kebijakan keamanan dan kemampuan monitoring jaringan secara real time. Itu diatur dan dikelola melalui dashboard cloud Meraki yang intuitif dan mudah digunakan. Lalu yang kelima ada personal komputer PC. PC merupakan jenis komputer yang dirancang untuk digunakan orang atau untuk keperluan pribadi. Itu PC umum terdiri dari unit sentral yang berisi komponen utama seperti prosesor, RAM, hard disk, dan motherboard, serta perangkat input seperti keyboard dan mouse. Itu output seperti monitor. Dalam jaringan komputer, PC sangat berpengaruh karena PC yaitu komputer sebagai end device. Jadi di sini kita ada analisa studi kasus yang pertama itu hasil prakteknya, yaitu di sini ada server PT0, server yaitu menghubungkan ke switch, lalu ada PC 0 yaitu lalu ada router lagi dan PC pertama. Itu di sini ada analisa studi kasus kedua. Itu di sini ada switch yaitu Meraki server, lalu ada PC3, itu di sini ada router 0 yaitu Meraki Security Appliance, lalu yang sini PC0, PC1 dan PC2. Lalu di sini semuanya berfungsi dengan baik dan bisa berjalan. Lalu di sini ada pembuatan jaringan sederhana, yaitu di sini gambarannya seperti ini. Lalu di sini kita ada konfigurasi testingnya. Dan di sini hasil praktek yang saya lakukan setelah mengikuti arahan yang ada di web ataupun modul dan saya jalankan. Dan pun di sini saya sama, di sini kita mengikuti, lalu di sini kita kasih nama, password, dan misalkan itu setelah itu berfungsi dengan baik. Lalu di sini kita mengikuti tahapan-tahapannya, yaitu di sini mengikuti tahapan yang pertama lalu yang kedua. Yaitu di sini kita memasuki pertemuan kelima, yaitu teori dasar instalasi Linux Ubuntu Server. Itu yang pertama, Ubuntu Server adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Canonical Ltd, sistem yang dirancang untuk digunakan sebagai sistem operasi server. Ubuntu Server didasarkan pada sistem operasi Linux dan dirilis secara gratis dan open source. Ubuntu Server menawarkan kemampuan untuk membangun dan mengelola infrastruktur server, termasuk web server, yaitu database, server, file server, server, dan banyak lainnya. Lalu yang kedua ada VirtualBox, yaitu aplikasi open source yang berkaitan dengan virtualisasi yang dimaksud lainnya dengan membuat mesin PC, yaitu virtual yang bisa berjalan secara independen di atas sistem operasi utama segala untuk hardware yang berkaitan dengan mesin virtual disimulasikan oleh host PC sehingga semua sumber daya perangkat keras tidak bisa itu dari sumber daya aslinya. Lalu yang ketiga ada file ISO. File ISO adalah format file yang tunggal menampung gambaran data pada disk optik seperti CD dan DVD.
untuk kemudian diduplikasikan dan disimpan dalam format digital. Dengan kata lain, ISO adalah format file yang berfungsi untuk membackup data CD atau DVD ke dalam format digital yang lebih aman. Lalu yang keempat, putih adalah suatu aplikasi terminal emulator yang mensupport berbagai protokol jaringan seperti SSH, Telnet, program, yaitu AirLogin dan Subdap. Aplikasi terminal emulator ini memungkinkan Anda untuk mengakses suatu komputer yang ada di secara remote. Itu di sini ada gambaran instalasi Linux Ubuntu server. Itu kita memasuki VirtualBox, lalu kita mengikuti arahannya, lalu kita di sini itu mengasih nama Ubuntu, lalu di sini ada foldernya yaitu Aditya Bayu Nugroho, lalu kita memiliki tipe memilih Linux dan memilih versi Ubuntu 64 bit. Lalu di sini kita juga memori dasarnya kita cantumkan dan X-nya. Walaupun kita di sini memilih virtual hard disk-nya itu kita memiliki data size yaitu 25 GB. Kita memasukkan 25 GB dan hard rate-nya yaitu memori dasarnya itu 2048 MB dan pastinya 1 CPU. Lalu kita di sini langkah-langkahnya itu install Ubuntu, lalu di sini kita penyimpanannya, kita mengikuti arahan, dan di sini hasil instalasi pada Ubuntu server Linux. Dan kita sambungkan ke perangkat kita, itu atau Google, atau Microsoft, atau lain sebagainya. Yaitu kita memasuki pertemuan 6 dan 7. Yaitu dasar instalasi web server 1 dan 2. Pertemuan 6 dan 7. Yaitu yang pertama, web server adalah sebuah software yang memberikan layanan berbasis data dan berfungsi menerima permintaan dari HTTP atau HTTPS pada klien yang dikenal dan biayanya kita kenal dengan nama web browser, yaitu atau Mozilla, Freeworks, atau Google Chrome. Dan untuk mengirimkan kembali yang hasilnya dalam bentuk beberapa halaman, web dan pada umumnya akan berbentuk dokumen HTML. Lalu yang kedua ada Apache 2 adalah server yang dapat dijalankan di banyak sistem operasi atau Unix, BCD, Linux, Microsoft Windows, dan Novell Network, serta platform lainnya yang berguna untuk melayani dan memfungsikan situs web. Protokol yang digunakan untuk melayani fasilitas menggunakan HTTP. Yaitu di sini ada yang ketiga ada MariaDB. MariaDB adalah sistem manajemen database yang merupakan pengembangan mandiri dari MySQL. MariaDB juga disebut fork karena dianggap sebagai versi lainnya MySQL. Dikembangkan pada tahun 2009, MariaDB hadir sebagai aplikasi relational database management system yang sifatnya masih open source. Lalu ada PHP, yaitu Hypertext Processor atau PHP. Adalah bahasa penulisan skrip open source yang banyak digunakan dalam pemrograman atau pengembangan website, yaitu seperti web development. Bahasa ini umumnya dijalankan dalam kondisi komunikasi sisi server dan saat ini didukung oleh sistem. Lalu yang kelima ada PHPMyAdmin, yaitu PHPMyAdmin adalah salah satu software gratis yang ditulis dalam bahasa PHP dan merupakan software yang paling populer digunakan untuk mengelola tabel dan data pada database melalui web. PHPMyAdmin mendukung sebagai operasi database seperti MySQL maupun MariaDB.
Lalu yang keenam, webmin merupakan sistem konfigurasi berbasis web untuk Open Solaris, Linux, dan Unix lainnya. Walaupun versi baru juga dapat diinstal atau berjalan di Windows, dengan ini dapat mengkonfigurasi berbagai internal sistem operasi seperti penggunaan kota disk lainnya, file-file konfigurasi, dan lainnya, serta memodifikasi dan banyak aplikasi open source seperti Apache, PHP, MSQL, dan lainnya. Lalu yang terakhir ada Certbot, adalah sebuah perangkat lunak sumber terbuka open source yang digunakan untuk memperoleh dan memperbarui sertifikat atau SLL atau TLS. Itu Secure Box Layer atau Transport Layer Security. Secara otomatis untuk situs web, Certbot merupakan bagian dari proyek Electronic Frontier Foundation atau EFF, yang bertujuan untuk memudahkan penerapan SL atau TLS pada situs web dengan mudah dan gratis. Itu ada teori dasarnya, yaitu sistem. Pada pertemuan kali ini dijelaskan atau tahapan membuat web server pada Ubuntu, Apache, MariaDB, PHP-MyAdmin, Webmin, atau CreateBot. Nah, itu masuk ke proses instalasi. Akan dijelaskan sedikit fungsi dari web server yang akan diinstal, yaitu Apache, sebuah web server open source dan gratis yang memudah konfigurasinya bagi pemula. Lalu ada MariaDB, yaitu memproses sebuah data SQL dalam waktu yang bersamaan. Lalu ada PHP, bahasa pemrograman yang digunakan dalam pembuatan website bersama dengan CSS dan HTML. Lalu ada PHP-MyAdmin untuk memudahkan pekerjaan dalam mengelola sebuah database MySQL. Lalu ada Webmin untuk mengelola server dari jarak jauh. Dan terakhir ada CreateBot, penyedia sebuah sertifikat keamanan web Let's Encrypt. Lalu di sini ada install DBMS MariaDB 10.3. Itu di sini ada tahapannya, ada gambarannya, hasil praktek saya, yaitu sudo apt install software properties common, yaitu di sini ada tahapannya dan sebagainya. Lalu di sini tahapan install PHP Pix, itu di sini ada gambarannya, hasil praktek saya yang saya lakukan. Lalu di sini ada install PHP-MyAdmin juga. Di sini ada proses instalasinya, gambarannya yang saya telah lakukan. Dan sini ada install Webmin juga, ada gambarannya, instalasi saya. Dan terakhir yaitu install CareBot, yaitu sudo apt install CareBot Python 3 underscore sharebot underscore page underscore here. Itu additional software sudo apt install graphics spellgodsys keyboard and nmap underscore here. Lalu yang terakhir ada additional software, yaitu sudo uvwait status, sudo uv allow 22 underscore tcp, sudo uv allow 80 underscore tcp, sudo uv allow 443 underscore tcp, sudo uv allow 3306 tcp, sudo uv allow underscore 10.000 tcp. Itu di sini ada setting time zone. Itu di sini kita ada settingannya, yang gambaran yang telah saya kerjakan, yaitu masukkan perintah di bawah untuk menyeting time zone. Di sini ada gambarannya. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan dalam presentasi ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.